Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, yang paling pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan keistiqomahan untuk bisa menikmati manisnya ilmu. Kalau seandainya tidak bisa menikmati manisnya ilmu, minimal kita bisa berpura-pura menikmati manisnya ilmu. Sebagaimana ada beberapa kelompok yang suka menggunakan sebuah hadis, tapi hadisnya ini akan viral musiman pada hari-hari tertentu atau peringatan hari besar tertentu oleh agama lain. Biasanya mereka memviralkan satu hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa yang mengikuti tradisi suatu kaum, maka dia akan masuk bagian dari kaum tersebut. Ya, jadi hadis ini sering digunakan untuk kalimat-kalimat yang negatif atau untuk mengecap orang dengan keadaan-keadaan yang negatif atau tidak baik. Padahal kalau kita memanfaatkan hadis ini, siapa yang mengikuti tradisi suatu kaum, maka dia masuk dalam kategori kaum tersebut. Bisa kita katakan ketika ada orang mengikuti, pura-pura mengikuti kesolehan para ulama, maka dia masuk kategori para ulama. Kalau ada orang jelek pura-pura ganteng, maka insya Allah dia akan masuk kategori kelompok orang-orang ganteng. Begitu juga untuk perempuan dan seterusnya. Ya, dengan hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa yang mengikuti tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Kalau para ulama menikmati ilmu, dia merasa manis dengan ilmu. Kalau kita nggak bisa merasakan manisnya ilmu, minimal kita berpura-pura merasakan manisnya ilmu. Bahkan dalam tahajud kita, dalam doa kita pun seperti itu. Kalau kita nggak bisa merasakan kehusyuan, manisnya berdoa, maka paling tidak kita bisa pura-pura menangis di hadapan Allah. Kita bisa pura-pura khusyuk di hadapan Allah. Apakah Allah akan menerima? Allah pasti menerima. Karena apa? Seperti pelajaran kita yang lalu, Allah bukan seperti pedagang yang hanya menerima uang asli. Bahkan doa penuh kepalsuan pun akan Allah kabulkan. Bahkan air mata yang kita paksakan untuk menangis, padahal nggak bisa nangis, tetap Allah dengarkan. Makanya ada kisah suatu waktu Allah perintahkan sama Nabi Musa, wahai Musa, itu di kelompok Bani Israel ada satu orang, kerjanya ini tobat, maksiat, gitu terus. Habis tobat, baik, tidak lama maksiat lagi. Sampaikan sama dia kalau saya sudah marah sama dia. Akhirnya Nabi Musa kalimullah yang bisa berbicara kepada Allah ini datang sama orang tersebut, menyampaikan kepadanya bahwa Allah sedang marah kepadanya karena tingkah lakunya yang hobi bermaksiat. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Bukannya dia sedih, malah dia marah. Dia keluar rumah, pergi ke satu tanah yang lapang, di situ dia teriak-teriak. Ya Allah, apakah rahmatmu sudah habis? Apakah ampunanmu sudah habis? Apakah maksiatku membahayakanmu sehingga engkau takut kalau aku bermaksiat? Sampai segitunya. Dan seterusnya, ada satu halaman di buku itu, hujatan dia. Ujung-ujungnya Allah katakan kepada Musa, wahai Musa, tutup mulutnya. Katakan sama dia, sudah kuampuni dosanya walaupun banyaknya sebanyak dunia dan seisinya. Jadi bagaimana tuntutan orang ini kepada Allah, tapi kita jangan ikut-ikutan ya. Nanti jadi kasus. Biarkan orang itu aja, karena kalau ikut-ikutan biasanya kurang baik. Jadi kita bersyukur masih diberikan istiqomah, kita menikmati manisnya ilmu, walaupun hanya pura-pura manis ya. Kadang-kadang kita harus pura-pura manis. Kalau kurang ganteng, pura-pura ganteng. Ya, pede saja. Kita lanjut di ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu. Apa maksudnya? Maksudnya Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Jadi dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran, in aradta an nu'mina
Bika, jadi ini menceritakan tentang asbabun nuzul, sebab turun daripada ayat ini ketika Rasul sedang kumpul-kumpul dengan orang-orang beriman, tapi di antara mereka banyak orang fuqara, banyak orang fakir, banyak orang yang susah, banyak kelompok budak, para tokoh-tokoh kafir, tokoh-tokoh kafir Quraisy, ya, para pembesar datang kepada Rasulullah mengatakan, kami mau mengikutimu, mendengarkan nasihatmu, tapi syaratnya pisahkan antara kami dengan mereka. Bikin kelompok orang-orang miskin di sana, kelompok para budak di sebelah sana, sedangkan kami biarkan ada di sini. Ya, jadi untuk orang yang kaya-kaya ada tempatnya sendiri, untuk orang yang susah-susah ada tempatnya sendiri. Sehingga Allah turunkan ayat ini kepada Rasulullah. Ya, untuk apa? Untuk membacakan Al-Quran. Jadi bukan hanya agar Rasul membaca, tapi juga membacakannya kepada orang lain. Jadi bukan sekedar agar kita bisa membaca Al-Quran, tapi agar kita bisa membacakan Al-Quran ini kepada orang lain. Ya, jadi perintah membaca Al-Quran dan membacakan Al-Quran kepada orang lain yang pertama. Kemudian yang kedua, perintah membaca berarti perintah untuk mengikuti apa yang dibaca. Jadi ketika ada perintah membaca di dalam Al-Quran, artinya kita juga diperintah untuk mengikuti pedoman hukum dari apa yang kita baca. Lalu yang ketiga, ilmu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kenapa? Karena perintah untuk belajar berarti perintah untuk mengamalkan dan mengajarkan apa yang sudah kita pelajari. Lalu yang keempat, Al-Quran terjaga, tidak akan berubah dan tidak akan ada yang bisa mengubahnya. Jadi betul-betul nggak ada yang bisa mengubah Al-Quran. Dari dulu sudah banyak usaha ingin mengobrak-abrik isi Al-Quran, tapi selalu gagal. Tidak ada tempat berlindung dan bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran dari ayat ini. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacakan itu Al-Qur'an, ya kamu baca dan bacakan kepada orang. La mubaddila li kalimati. Ya, tidak ada yang bisa mengganti-ganti isi Al-Qur'an dan tidak ada tempat bersandar kecuali hanya kepada Allah. Lalu di ayat yang ke-28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du ayatu man aghfalna qalbah an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya. Jadi di ayat ini ada yang aneh. Ya, pada ayat ini Rasul diperintahkan untuk bersabar dengan orang-orang soleh. Biasanya perintah bersabar itu ketika menghadapi orang zalim. Bersabarlah menghadapi orang zalim, bersabarlah menghadapi orang kafir. Tapi di sini di ayat ke-28 Allah justru memerintahkan Nabi Muhammad untuk bersabar menghadapi orang-orang soleh atau bersabar berteman dengan orang-orang soleh. Nah, ini ada apa di sini? Ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarkan dirimu, sabarkan jiwamu ketika sedang bersama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum, yang selalu berdoa kepada Allah di pagi hari dan di sore harinya dengan mengharap keridhaan Allah. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Jadi pada saat sedang kumpul-kumpul dengan orang Islam, dengan Bilal bin Rabah pada saat itu, ya orang-orang beriman yang keadaannya secara sosial dianggap sebagai kelompok budak, orang miskin, orang fakir. Lalu orang-orang kaya dari kelompok kafir Quraisy datang kepada Rasulullah, minta dibuatkan majelis sendiri, tinggalkan mereka, enggak level engkau Muhammad, engkau pemimpin, duduk-duduk dengan para budak begitu. Ayolah duduk sama kami, lebih bermanfaat. Kalau Bilal masuk Islam, dia Islam sendiri. Tapi kalau seandainya kami para pemimpin, kepala-kepala suku ini masuk Islam, kami bisa bawa pengikut kami. Rasul sempat mau membenarkan apa yang mereka katakan, tapi ditegur sama Allah.
Jangan engkau ganti kebaikan akhirat hanya karena berharap keinginan dunia. Padahal Rasul tidak ada berharap ke sana sama sekali. Rasul hanya berpikir, kalau seandainya kepalanya saya bisa taklukkan, maka insya Allah bawahan-bawahannya, rakyatnya, atau yang ada di bawahnya akan mengikuti Islam. Hanya segitu. Tapi ini pun mendapat teguran dari Allah. Kenapa? Karena di dalam berdakwah kita tidak boleh melihat status sosial seseorang. Saya mau nyampaikan kebenaran, dia ini pangkatnya apa ya? Jangan sampai dia cuma sekedar pemulung, saya mau ajak ngomong tentang ayat Quran. Nauzubillah min zalik, kalau di antara kita ada yang seperti ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena kebiasaan para nabi justru duduk dengan orang-orang yang lemah, bukan dengan orang-orang yang sudah punya pangkat. Bahkan di suatu malam, Rasulullah ketika ada tamu, Rasul menawarkan, siapa yang mau menjamu tamuku? Lantas yang mengangkat tangan justru orang yang miskin di antara mereka. Padahal bisa saja Rasul memanggil Umar yang kaya, memanggil Abu Bakar yang kaya, memanggil Abdurrahman bin Auf yang kaya. Tapi pada saat itu Rasul memberikan kesempatan kepada orang miskin, kepada orang-orang lemah di antara kaum muslimin dari segi ekonomi. Untuk apa? Untuk menjamu tamunya Rasulullah. Yang dimana pada malam itu ketika orang ini pulang, sahabat ini pulang, ternyata hanya ada satu makanan yang untuk mereka makan pada malam itu. Kalau seandainya dikasih ke orang, malam itu mereka tidak makan. Artinya di sini kita lihat bagaimana kemuliaan Rasulullah. Bukan hanya mengajarkan sedekah kepada mereka yang kaya, tapi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi pun diajarkan untuk sedekah. Ketika Rasul mau berangkat perang, ada yang menyumbang 100 kuda, ada yang menyumbang hanya sedikit kurma karena dia punya hanya itu. Jadi yang dipikirkan orang bukan saya dapat apa, saya dapat berapa, tapi dia berpikir saya bisa memberi apa untuk Islam. Kalau seandainya semua kita bisa berpikir seperti ini, maka kita akan menjadi bangsa yang sangat kaya, tidak selalu mengemis pada pemerintah. Jalanan rusak, kita mandiri. Untuk apa? Untuk iuran sendiri. Ini jalan yang lewatin kita juga ujung-ujungnya setiap hari. Apa salahnya kita iuran warga, kemudian kita perbaiki. Tapi yang jadi permasalahan pada saat ini, kita kebanyakan berpikir, saya dapat apa. Kalau punya pemimpin seperti ini, dia bisa ngasih apa ke saya. Mental kita yang dulunya kaum muslimin yang paling miskin pun untuk Rasulullah punya mental memberi, pada saat ini mental kita turun menjadi mental seorang penerima. Wal iyazu billahi min zalik. Walaupun kalau kita menjadi pemimpin harus memikirkan rakyatnya. Apa yang bisa saya berikan untuk rakyat saya seperti Umar bin Khattab. Tapi kita sebagai rakyat, kita sebagai bawahan, tidak boleh berpikir ke sana. Kita harus selalu berpikir apa yang saya bisa berikan untuk negara saya, untuk agama saya, untuk keluarga saya. Kalau kita jadi orang tua, kita berpikir apa yang kita bisa berikan untuk anak. Kita menjadi anak, kita berpikir saya mau ngasih apa ke orang tua. Jangan sampai kebalikannya. Orang tua nungguin kapan anak saya memberi ke saya. Yang anak nungguin kapan orang tua bisa ngasih warisan ke saya. Nah, ini musibah. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai ada di antara kita yang ngaji Al-Kahfi, tapi pemikirannya ke sana. Padahal sudah hatam Al-Kahfi ayat 28. Nah, ini bahaya. Ya, makanya di pelajaran yang kedua, bertahanlah dan bersabarlah dalam berteman dengan orang soleh. Kenapa harus bersabar? Bukan dengan orang zolim, karena orang soleh itu lebih susah. Orang soleh itu identik tidak bisa diatur, kecuali yang mengatur dia Allah. Kita lagi jalan sama dia waktu asar misalnya, kemudian ada pertemuan jam 6 sore, lalu kita ini jarak ke sana butuh waktu 3 jam, di sini sudah jam 4. Kita buru-buru mau langsung naik mobil atau naik kendaraan, tapi teman kita ini yang orang soleh, karena dia menganggap kamu kumpul itu kemauanmu, kemauan manusia, sedangkan sholat asar ini kemauan Allah, maka dia nggak bisa diatur. Udah, kamu mau pergi sana, yang penting saya mau sholat asar dulu. Nah, ini kita harus bersabar dengan orang soleh. Biasanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu lagi kumpul di tempat perkumpulan warga, kalau mau gosip itu paling nggak enak kalau ada orang soleh, ya. Karena orang soleh pasti menjengkelkan kalau lagi gosip itu, ya. Pasti mereka akan bilang, jangan ngomongin orang, nggak baik, itu perbuatan dosa. Itu sama saja memakan bangkai saudara sendiri. Kita memindahkan pahala kita untuk dia dan kita mengambil dosanya.
Nah, bayangkan lagi enak-enak gosip, lagi enak-enak gibah, kan enak itu gosip itu. Singkatan. Makin digosok makin sip, ya. Lagi enak-enak gosip, tiba-tiba ada orang soleh nyeletuk begitu, itu malas sekali. Makanya biasanya kalau dalam satu perkumpulan ada orang terlalu soleh, nah ini biasanya disingkirkan ini. Janganlah itu soleh kali, nggak bisa diajak ngomong seperti ini. Ya, jadi makanya Allah berpesan kepada Rasulullah, ya, dan untuk kita semua bertahanlah dan bersabarlah dalam berteman dengan orang soleh. Kenapa bisa demikian? Walaupun tingkah laku mereka seperti itu, kadang teguran mereka menyakitkan kita, tapi yakinlah apa yang mereka sampaikan itu untuk menjaga kita semua, ya, menjaga kita di dunia dan insya Allah menjaga kita di akhirat, menjaga kita di sisi Allah. Kemudian dalam ayat ini terdapat anjuran berzikir, berdoa pagi dan petang, berdoa di waktu pagi dan sore, mengingat Allah sepanjang hari dan sepanjang malam, dan beribadah di penghujung siang. Karena Allah memuji mereka karena perbuatan itu. Dan setiap perbuatan yang dipuji Allah menunjukkan bahwa Allah mencintainya. Dan jika perbuatan itu dicintainya, maka dia memerintahkan dan mendorongnya. Jadi kalimat perintah di dalam Al-Quran tidak selamanya berbentuk kalimat berpuasalah, sholatlah, berbuat baiklah, berzikirlah. Tidak selamanya seperti itu. Tapi ketika Allah mengatakan saya mencintai orang yang sabar. Ketika Allah mengatakan saya mencintai orang yang sabar, walaupun tidak ada kalimat perintah di situ, hanya ada kalimat berita, maka ini menandakan satu perintah. Kenapa? Kalau mau dicintai sama Allah, maka bersabarlah. Jadi kalimatnya seperti itu. Kalimat yang tersembunyi seperti itu, perintah yang disembunyikan. Ketika kita mengatakan kalau mau naik kelas, maka harus pintar. Kalau mau pintar, yang pintar itu orang yang belajar. Artinya kalimat perintahnya, kalau mau pintar, belajar. Orang kalau mau menikah, melamar. Artinya kalau mau pensiun dari kejombloan, maka melamarlah, dan seterusnya. Artinya kalimat berita di dalam Al-Quran itu terkadang memiliki makna perintah. Ketika Allah memberitakan bahwa Allah mencintai orang yang sabar, maka itu adalah perintah untuk selalu bersabar. Allah mencintai orang yang suka berzikir, itu perintah untuk apa? Untuk kita agar selalu berzikir supaya bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, minilah hadza, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jaringannya Teh Atit kurang stabil ya. Kayaknya barusan Betul. kelempar. Baru gabung lagi ya Teh. Sekarang masih off cam dulu ya. Masih Siap. oke. Sampai stabil alhamdulillah. Jadi gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan mungkin dari ayat ini? Kalau saya tadi Ustadz yang pertama, perintah baca dan membacakan itu kalau di sini kan ke Nabi Muhammad apa untuk kita juga ya Ustadz? Jadi apa yang diperintahkan kepada Rasulullah itu juga diperintahkan untuk umatnya. Ketika Allah suruh Rasul sholat, kita juga disuruh sholat. Ya, karena kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Ya. Kecuali dalam perkara-perkara khusus. Jangan kita bilang, oh semua tingkah laku Rasul bisa diikuti. Rasul dulu nunjuk bulan terbelah. Tandanya saya kalau mau belah bulan, saya pengen nunjuk bulan juga. Nah, nggak bakalan terbelah sampai hari kiamat. Jadi pada hal tertentu tingkah lakunya para nabi bisa menjadi patokan hukum. Kenapa perempuan menggunakan jilbab menutup aurat? Kan itu perintahnya untuk istri-istrinya Rasulullah. Karena apa yang diperintahkan untuk keluarganya Rasulullah, maka itu juga perintah untuk keluarganya kaum muslimin atau umatnya Rasulullah. Masya Allah, berarti itu kewajiban kita juga ya, walaupun di sini membaca terus membacakan untuk orang lain, walaupun masih tertatih-tatih sih kita juga. Tapi mudah-mudahan sih jadi pahala ya, insya Allah.
Terus mungkin ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan. Saya sih masih ngejelep yang tadi ya, harus bersabar dengan berteman dengan orang soleh. Eh, Ukuran solehnya, saya tuh masih ukuran solehnya itu gimana ya Ustaz? Soleh itu banyak ya. Orang syahadat itu sudah soleh selama dia tidak kafir. Kemudian orang kalau sudah syahadat, sholatnya bagus, dia soleh juga. Kemudian kalau sudah masuk ke tingkatan puasa, zakat, haji, dia soleh juga. Ketika dia baik untuk dirinya, dia soleh juga. Ketika bisa memperbaiki orang lain dan keadaan, dia juga soleh. Makanya soleh ada dua. Ada soleh li nafsi, ada soleh li ghairi. Baik untuk diri sendiri dan baik juga untuk orang lain. Itu soleh ada dua. Kalau seandainya ada orang liberal misalnya atau orang-orang biasa di daerah-daerah perguruan tinggi, biasanya mulai itu anak-anak muda dibuat istilah dosa-dosa saya, kesalahan-kesalahan saya, urusan kesalahan saya, urusan privat antara saya dengan Tuhan. Bahkan ada tokoh yang jadi panutan pada saat ini, ya katanya tokoh pendidikan sering mengucapkan itu, bahwa urusan dosa itu perkara privat saya kepada Tuhan, tapi kesalahan pemimpin itu bagian urusan publik atau urusan publik, urusan umum. Jadi harus diingatkan bersama. Kalau dalam Islam tidak, kesalahan kamu saya harus tegur. Kenapa? Selama saya melihat kesalahan itu, saya akan mendapatkan pertanggungjawaban. Ya. Saya akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang melihat kemungkaran, melihat keburukan, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau seandainya tidak bisa, fabilisani, maka ubahlah dengan lidahnya, dengan omongannya, dengan nasihatnya. Kalau masih tidak bisa, fabiqalbi, maka ubahlah dengan hatinya. Ini Islam tidak mengajarkan kita untuk baik sendiri, tapi bagaimana kita agar bisa mengajak orang lain agar bisa berbuat baik. Tidak sekedar meninggalkan dosa sendirian, tapi mengajak orang untuk bisa sama-sama meninggalkan perbuatan dosa. Dan doktrin semacam ini, kalimat-kalimat semacam ini sangat berbahaya. Apalagi kalau anak kita sudah bisa berani mengatakan, ini urusan privat, ini privasi, nggak boleh diurusi, nggak boleh dimasuki. Nah ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Karena ini mirip seperti orang ateis. Ketika mengatakan, ya urusan saya, yang penting saya baik. Ngapain kamu ngurusin saya? Nauzubillah min dzalik, kalau ada orang Islam yang sudah mulai banyak terkena virus-virus seperti ini. Banyak di antara kita sering lihat di sekolah-sekolah, mungkin ada tetangga kita yang sudah mulai sering melontarkan kalimat itu. Dan sebenarnya kalimat tersebut bukan kalimat yang diajarkan di dalam Islam. Itu ajaran egoisme, ya, ajaran ananiah, mengajarkan kita untuk egois. Ngapain saya ngurusin anak orang? Ngapain saya ngurusi keadaan orang? Mending saya ngurusi diri saya sendiri. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Jadi standar soleh itu ada dua, soleh untuk dirinya sendiri, soleh untuk orang lain. Selama dia tidak maksiat, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar, kita harus mengatakan dia soleh. Dan kita harus bersabar ketika sudah ketemu dengan orang-orang yang tingkat kesolehannya soleh li ghairi, soleh untuk orang lain. Nah ini habis kita biasanya ya, suka ngomong aneh-aneh, suka ngomong sembarangan, langsung di roasting habis-habisan. Nah, dan kita harus bersabar dengan orang soleh yang demikian. Ini ada pertanyaan di chat nih dari Karina. Ustadz, ukuran sabar terhadap orang soleh itu seperti apa, Ustadz? Apakah sabar itu mengamalkan apa yang dikerjakan, lalu kalau ada perbedaan prioritas tadi, bersabarnya seperti apa, Ustadz? Ukuran sabar. Ukuran sabar terhadap orang soleh. Ya, kalau seandainya ukuran sabar terhadap orang soleh, yang namanya sabar itu kemampuan untuk menerima apa yang tidak kita sukai dari sisi nafsu atau keinginan kepuasan kita. Jadi ukurannya apa? Itu bersabar atau mengamalkan apakah sabar itu mengamalkan apa yang dikerjakan? Mengamalkan dikerjakan sama aja. Bukan maksudnya kan si orang soleh ini tadi
Misalnya mereka pengennya sholat panjang, doanya yang panjang gitu sampai lama. Nah, apakah sabar itu artinya ya udahlah kita juga mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang soleh tersebut atau Kalau seandainya kita menjadi makmum, makmum yang baik untuk urusan ibadah tidak menuntut imam. Tapi kalau seandainya kita jadi imam, imam yang baik harus tahu keadaan makmum. Yang di awal-awal kita cerita, perihal utang juga begitu. Orang yang mengutangi jangan sampai berharap imbalan lebih, bayaran lebih. Tapi untuk orang yang diutangi harus tahu terima kasih. Jadi batasan standarisasinya seperti itu. Kita memikirkan orang lain, berusaha untuk mengalah kepada orang lain, dan kalau kita menjadi pihak yang lain, intinya kita juga belajar untuk memahami orang selain kita. Gimana Mbak Karina? Sudah cukup? siap. Terima kasih. Kalau ngadapin Insya Allah saya sabar Kak Karina. Karena Kak Karina berteman sama Mbak Karina. Mungkin ada lagi dari Kak Putri? Enggak sih Teh, kalau aku cukup insya Allah. Tinggal berusaha mengamalkan aja ya, karena tentunya bersabar itu nggak mudah. Jadi kayaknya mungkin Saling sekalian juga ingetin ya. nanti, iya. Dan mungkin juga untuk doa nanti yang dipandu sama Ustadz, mungkin kita juga bisa mendoakan ini ya, kita semua diberikan kesabaran yang baik, insya Allah. Saya mau jelaskan sedikit tentang tingkat kesabaran itu. Sama para ulama dibagi menjadi 3. Kesabaran yang paling rendah itu terhadap ibadah, justru dalam melakukan perintah, melakukan ketaatan. Kemudian di atasnya lagi sabar dalam meninggalkan dosa, meninggalkan yang dilarang. Sabar untuk tidak marah, sabar untuk tidak sedih, sabar untuk meninggalkan yang dilarang, sabar untuk ngedumel, ya. Ibu biasanya kalau ngelihat suaminya gimana gitu, mulutnya ya. Nah, itu harus sabar. Itu tinggi, itu tingkat kedua, itu hitungannya. Ada sabar yang paling tinggi, paling di atas, yaitu sabar ketika ada musibah. Bahkan di kitabnya Imam Ghazali, di situ dijelaskan kalau seandainya seorang hamba dalam 40 malam tidak sakit, tidak dapat musibah, nggak ada cobaan yang datang sama dia, maka hati-hati. Dia sedang dalam bahaya yang besar. Makanya saya takut-takut kalau 40 malam kok nggak ada masalah. Nah, jangan-jangan kenikmatan ini berupa istidraj, dipancing-pancing sementara, ketika sudah layangan semakin tinggi, langsung putus. Sudah bahaya. Jadi sabar itu ada 3 tingkatan. Semoga ya kalau nggak bisa diamalkan, bisa kita minimal pernah tahu lah. Kalau ditanya malaikat, pernah dengar ilmu ini? Pernah malaikat? Aman. Pernah dengar. Ya. Ustadz mungkin mau nanya tentang istidraj tadi yang barusan dibahas. Istidraj itu orang, contohnya ketika kita ketaatannya kurang, tapi kemaksiatan dan kelalaiannya bertambah. Namun di sisi lain Allah tidak menurunkan musibah, tidak ada peringatan, nggak ada cobaan, maka ini yang disebut dengan istidraj atau penguluran dari Allah. Dibiarkan saja. Jadi dibiarkan. Sanastadrijuhum, kami akan ulur-ulur mereka. Kami akan biarkan mereka, kami lepaskan mereka. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang pada saat ini melakukan kemaksiatan, maling motor, tapi nggak tobat-tobat, tetap dia dibikin nikmat dengan itu. Untungnya banyak, nggak modal tapi dapat banyak. Tapi sekali nanti sama Allah sudah ditarik itu benang, selesailah sudah. Na'udzubillah. Jadi ada kenikmatan yang memang kenikmatan itu berupa berkah atau barokah rahmat Allah,
ada yang kita rasakan nikmat, tapi sebenarnya itu bisa jadi istidraj. Ya, Allah biarkan Fir'aun berkuasa sekian lama, Allah biarkan Fir'aun seakan-akan menang dengan Nabi Musa, tapi ketika sudah tiba pada waktunya betul-betul lupa, maka tertariklah, habislah semua itu. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Nah, ini sangat kita takutkan sekali, sangat berbahaya sekali. Makanya hati-hati dengan kenikmatan, ya. Ulama mengatakan annas summa fit dasam, bahwa kebanyakan racun itu terletak pada lemak daging yang paling nikmat. Jadi kebanyakan racun itu diletakkan pada makanan yang enak-enak, pada yang manis-manis, ada diabetesnya. Jadi hati-hati dengan kenikmatan, ya. Makanya ibu-ibu jangan manis-manis, nanti suaminya diabetes semua nanti. Insya Allah. Ustadz, kalau tadi kan yang dijelaskan istidraj itu ketika ketaatan kita berkurang dan mungkin ada banyak kelalaian ya yang dilakukan. Kalau misalnya yang kan kita mencoba untuk menilai diri sendiri ya Ustadz. Kalau misalnya yang dirasakan adalah yang seperti futur kayak gitu Ustadz, itu tetapi pada waktu kita futur, Masya Allah, nikmat Allah tuh ya itu nggak berhenti gitu. Itu termasuk kategori istidraj juga atau gimana Ustadz? Futur, mana futur? Futur dalam bahasa Arab atau bagaimana? Iftar? Iya Ustadz. Futur atau futuh? Futur Ustadz yang ini imannya naik turun kan Ustadz yang saya maksud. Jadi bagaimana tadi kalau seandainya kita merasakan, jadi bedanya antara kenikmatan rahmat dengan kenikmatan yang berupa istidraj. Kalau seandainya kenikmatan rahmat itu semakin bertambah nikmat, kita semakin mengingat Allah. Ya, anak muda belum nikah tiba-tiba dapat istri, ingat Allah, ya Allah baiknya Engkau ya Allah. Orang nggak jelas kayak saya kok bisa nikah. Ya, nasib saya besok nggak jelas kok sama Engkau dikasih pasangan. Kok Engkau percayakan untuk bisa memegang amanah ini. Ibu-ibu mungkin berpikir ketika dapat suami, jadi nggak langsung lupa Allah. Alhamdulillah saya nggak jadi gadis tua Republik Indonesia, ya. Alhamdulillah laku, alhamdulillah ada yang mau, ada yang lamar. Jadi semuanya ketika mendapatkan kenikmatan, kita semua mengembalikan keseluruhannya kepada Allah. Ini kenikmatan dalam bentuk fadilah, dalam bentuk rahmat dari Allah. Tapi kalau dapat kenikmatan malah lupa diri, kenapa nikah? Ya iyalah ganteng. Kenapa kok bisa dapat suami? Iyalah cantik. Nah, ini bahaya. Ya, kenikmatan-kenikmatan yang membuat kita lupa kepada Allah. Nah, kenikmatan seperti inilah yang bisa menyebabkan seseorang mengalami atau jatuh ke dalam lubang uluran yang disebut dengan istidraj. Kalau seandainya orang pintar bisa jadi istidraj juga. Mudah menghafal tapi lupa kepada Allah. Kenapa bisa cepat kali menghafalnya? Oh iya, soalnya memang dasarnya udah orang pintar, bapak saya juga pintar, nenek saya juga orang pintar. Nah, lupa sama Allahnya. Ya. Sama orang kalau seandainya kena musibah bisa jadi istidraj juga. Kenapa bodoh? Bapak saya bodoh, mama saya bodoh, kakek nenek moyang juga begitu, ya saya begini ya wajar. Nah, ini juga lupa Allahnya. Nah, lupa Allahnya. Jadi istidraj itu ketika orang bertambah kenikmatannya, tapi justru semakin bertambah juga kelalaiannya kepada Allah Ta'ala. Ini untuk kita agar kita berhati-hati. Ya. Tapi saya pernah bicara sama istri saya bilang, kalau seandainya nanti di akhirat, saya dihadapkan dengan 70 bidadari, tetap saya akan memilih istri saya di dunia. Sempat dia tanya, loh kok bisa begitu mas? Karena bidadari di surga itu hanya mau menerima saya ketika saya sudah jelas kebaikannya. Jadi tunggu jelas hasilnya ini, saya ini baik atau tidak, baru mau menerima. Perempuan mana yang nggak mau nerima laki-laki yang jelas baiknya? Tunggu saya sukses, baru mau nerima. Nggak siap menemani saya dari nol. Sedangkan perempuan yang menemani saya di dunia, saya nggak jelas solehnya, nggak jelas juga durhakanya,
nggak jelas taatnya, nggak jelas masa depannya, di akhiratnya nanti masuk surga atau masuk neraka, tapi kamu kok siap untuk menemani saya. Nah, maka bagaimana mungkin di akhirat saya mau meninggalkan kamu yang sudah siap menemani saya di dunia. Jadi ini kalau ada suami-suami kita tanya nanti ya, habis pengajian, silahkan ke rumah masing-masing atau ke kamar masing-masing tanya. Besok kalau mati, kalau meninggal, mau pilih bidadari atau pilih saya? Kalau seandainya dia pilih ibu-ibu, itu suaminya soleh insya Allah, orang baik itu. Karena dia nggak lupa dengan perjuangan kita. Kalau dia bilang pilih bidadari, ngadepin kamu udah ngomel tiap hari, wah ini bahaya. Jangan sampai nyari bidadari karena untuk pelampiasan. Nauzubillah. Semoga kita dikumpulkan di surga berarti. Amin ya Bersama Rabbal pasangannya. Alamin. Amin. Panggil kami ya Ustadz. Kalau nggak ketemu di surga. Mangga, alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana Teh Putri? Ada lagi mungkin yang Insya Allah udah cukup Teh Atit. Amin. Jazakallah khair Ustadz atas apa tadi ayatnya sama menjawab pertanyaan-pertanyaan kami ini. Kayaknya karena waktunya sudah cukup malam, alangkah baiknya kita tutup dengan doa ya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa jami'i ibadatina ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al hayatana fid dunya hayatal ulama waj'al mautana mautas syuhada. Allahumma a'inna ala zikrika, a'inna ala zikrika, a'inna ala zikrika. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu bisa mengingat-Mu ya Allah. Tolonglah kami yang lalai untuk bisa selalu mengingat-Mu ya Allah. Bantulah kami untuk bisa selalu mengingat-Mu ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang baik dan perbaikilah keluarga-keluarga kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, dan perbaikilah teman-teman dan kenalan-kenalan kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami tetangga-tetangga yang baik dan perbaikilah tetangga-tetangga kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami guru-guru yang baik, pemimpin-pemimpin yang baik, dan perbaikilah guru-guru dan juga para pemimpin kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami anak keturunan generasi yang baik dan perbaikilah anak keturunan generasi kami ya Allah. Allahumma aslih lana akhlaqana wa akhlaqa asatizatina wa akhlaqa amirina wa akhlaqa talamizina wa akhlaqa azwajina wa akhlaqa ikhwanina al-muslimina wal muslimat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.